Haleluya, selamat malam di Amerika dan selamat siang di Indonesia, selamat sore di Eropa. Kalau di Papua sudah jam 2 berarti sekarang ya. Saya rindu dengan orang-orang Papua, saya mencintai orang Papua. Sungguh, di hati yang terdalam, saya mencintai NKRI. Tiada hari tanpa keributan masalah 300 ayat. 300 ayat yang saya anggap menjadi sumber malapetaka dunia. Karena ayat-ayat itu yang mau dihapus itu tentang boleh mematikan orang ataupun membuat orang lain nyawanya hilang karena beda agama. Itu yang pertama. Kemudian boleh ngata-ngatain orang semaunya dengan bilang dia ya kufar kafir lah. Nah, ini ayat yang kedua. Jadi garis besarnya begitu. Jadi saya belum akan membacakan ataupun akan menyiarkan 300 ayat itu. Berarti akan ada 300 kali pertemuan saya dengan saudara-saudara, terutama pendengar channel Saifuddin Ibrahim ini. Dan ada satu video saya yang sudah dihapus oleh mungkin pemerintah. Kok bisa-bisanya menghapus video saya di era bebas bicara? Kenapa tersinggung? Kemenkominfo, apalah saya nggak tahu nama-nama kementerian itu. Kementerian-kementerian ini nggak mampu saya hafal sekarang ini. Yang ketiga, tentang penghinaan terhadap wanita-wanita. Karena agama saya yang lama itu adalah agama khusus untuk lelaki. Kalau wanita ya hanya bagian begitu saja. Jadi di dalam kitab suci itu yang nanti disebut orang yang bertakwa itu akan masuk surga dengan dilayani oleh 72 bidadari cantik. Saking cantiknya itu wanita belum pernah lahir ke muka bumi ini, rambutnya terurai, segalanya diceritakan semua, alisnya, bibirnya, dagunya, wah lehernya jenjang, ya, pundaknya, susunya menantang, terus sampai ke bawah, perutnya lurus, nggak seperti wanita di dunia ini, gembrot, pahanya mulus, semua diceritakan, kakinya, jari-jarinya, bibirnya, nah sampai ke bawah kakinya diceritakan, tumitnya licin, bersih tumitnya, nggak seperti tumit perempuan di dunia ini baru pulang dari salon pecah lagi. Ditanyalah Nabi itu, apakah kuat seorang laki-laki
melayani 72 bidadari, berarti Mas 73 dengan istrinya sendiri. Lalu Nabi itu berkata, kemaluan laki-laki tidak akan lemas, tegang terus. Berarti setiap 22 menit dia akan ganti cewek. Wah, digambarkan seperti itu. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Surga bukan urusan kawin-mawin. Jadi tidak ada kawin-mawin seperti yang diajarkan oleh Nabi Arab. Jadi begitu. Hal-hal inilah poin yang ketiga yang akan saya cantumkan sebagai 300 ayat itu. Yang ketiga, yang keempat, ayat-ayat yang bertentangan dengan ucapan-ucapan para nabi terdahulu. Misalnya apa yang dikatakan oleh Musa berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kitab saya yang dulu tentang perkataan Musa. Ini juga adalah bagian dari 300 itu. Dan belum saya bongkar. Sampai saya meminta kepada sang menteri untuk menjawab, merespon. Dan yang kelima adalah kesalahan-kesalahan, pemahaman-pemahaman di dalam kitab itu yang aneh. Misalnya, masa Tuhan memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, yaitu manusia. Semua malaikat sujud. Katanya kecuali iblis. Ya tentu saja saya setuju dengan iblis, karena malaikat, makhluk tidak boleh sujud kepada manusia, siapapun. Saya setuju dengan iblis dalam hal ini berdasarkan logika dan berdasarkan tauhid agama itu. Logika-logika inilah yang dibangun oleh saya sehingga ayat-ayat dan cerita tentang itu harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka harus dihapuskan. Karena ayat-ayat itu tentang penindasan-penindasan. Ayat-ayat yang menunjang, membenci manusia lain karena beda agama. Artinya dengan demikian saya ingin agar Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang toleran dan damai. Nggak ada maksudnya. Lah sekarang saudara-saudara, kalau saudara membaca komen-komen saya, komen-komen netizen ketika saya live, wah, menghina semua. Saya dibilang bodoh, saya dibilang guk-guk, saya dibilang apalah. Nggak peduli saya. Karena saya sudah serahkan seluruh hidup saya. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati aja untung. Bagaimana bisa hidup? Maka hidup harus lebih berguna di masa-masa yang akan datang. Manfaatkan setiap waktu Anda untuk memberitakan kebenaran ini. Dan saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab semua atas apa omongan saya. Karena firman Tuhan, demikianlah firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang kuperintahkan dan akan selalu berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan saya adalah firman Tuhan, firman yang hidup.
Karena di dalam saya ada Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat itu. Itulah sebabnya saya bilang, kok takut ya? Saifuddin Ibrahim takut? Manusiawi takut. Semua manusia takut. Takut mati, takut miskin, takut susah, takut menderita. Tetapi karena di dalam saya ada Yesus Kristus, maka saya harus mengatakan segala kebenaran yang sudah dimasukkan oleh Tuhan dalam hidup saya, dalam hati saya. Jadi harus begitu, saudara. Tuh komen-komennya, aduh, ngeri. Yang sedang berjalan nih komennya itu. Dia menghina. Tapi bagi saya, sudah tidak ada urusan. Kemudian ayat-ayat yang bertentangan dengan sejarah Alkitab. Dan juga ayat-ayat yang berkaitan bahwa ada nabi dari Arab, sedangkan Alkitab berkata tidak ada sejarah, ada nabi dari Arab. Dan itu harus saya omongkan. Kok Bapak bisa begitu? Enggak masalah begitu. Saya Muslim. Saya bisa berbahasa Arab. Saya bisa menguasai seluruh pelajaran di dalam Islam. Pelajaran apa saja saya tahu sekarang. Maka saudara-saudara Muslim tidak mungkin menang debat dengan saya karena saya telah menguasai ajaran itu. Saya juga mengerti 15 tahun ini. Saya bergelut dengan pelajaran Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Banyak saudara-saudara Kristen juga bilang, Pak, jangan menyinggung agama lain. Saya nggak menyinggung. Kitab suci itulah yang menyinggung terlebih dahulu. Karena mengancam orang-orang Yahudi dan orang Kristen. Saya ini ngasih tahu bahwa kamu terancam oleh kitab suci itu, makanya saya minta kepada Pak Menteri untuk skip. Supaya tidak ada keributan di dalam masyarakat kita. Indonesia yang kita cintai ini harus menjadi Indonesia yang nyaman. Seperti di Amerika ini, nggak ada toa masjid, nggak ada toa. Ya, zaman ini sudah maju. Tutup itu toa, pakai WA, SMS. Kan bisa. Zamannya sudah maju sekarang ini. Di Jakarta itu, kalau kita tinggal di satu hotel, ada 5 masjid di sekitar itu, bersaut-sautan. Karena masing-masing masjid itu tidak mampu pas waktunya itu untuk sama-sama memulai pada waktu yang sama. Nggak mungkin. Suaranya dari sana muncul, ada yang terlambat sana, yang barat, yang kiri. Yang selatan sudah habis, yang timur baru mulai. Itu yang dimaksudkan oleh Menteri Agama agar mengatur toa itu. Dulu Yusuf Kala juga sudah meminta mengatur toa masjid. Dia sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Tapi si Yusuf Kala ini juga orangnya tidak konsisten.
Waktu dia mahasiswa itu, Yusuf Kala itu, dia rusak gereja di Sulawesi Selatan. Kenapa Bapak suka begitu ya? Jangan merusak begitu Pak Yusuf Kala, si kumis tipis. Haleluya. Kasihan, kasihan. Inilah yang mau saya ajak memulai. Tetapi Pak Fud Mahfud, MD, dia marah karena saya ngomong meminta 300 ayat ini agar di skip. Saya mintanya kepada Kholil Kaumas. Tretan Mahfud marah. Nderemak sampean. Inilah yang tidak mestinya dimarahi oleh Bapak. Tapi saya senang. Karena Bapak Menko Polhukam. Apakah Bapak melakukan kajian terhadap buntut semua hukum yang berlaku di Indonesia ini, yang sedang dipakai dan digunakan itu? Misalnya penistaan agama. Bahwa hukum penistaan agama itu belum ada satu muslim pun yang masuk di dalam penjara gara-gara menista. Belum ada, Pak Menteri. Kalau Yahya Waloni itu korban kesialannya. Sialnya Yahya Waloni. Belum ada satupun, hanya minoritas. Ahok. Ahok juga tuh sialnya dia. Hanya ngomong dengan memakai Maidah 51. Dari mana mengatakan itu penistaan? Apakah niat dia ada penistaan? 100.000% Ahok tidak bersalah. Kalau dilihat itu. Artinya begini Pak Menko Polhukam. Indonesia bukan negara hukum, tapi negara politik. Siapa yang berkuasa, siapa yang marah, itu boleh untuk ditangkap. Ada macam-macam manusia. Dan bermacam-macam pula kasus yang terjadi atas segala sesuatu itu. Jadi begitu Pak Menko. Apakah Bapak tidak melihat akibat viral sesuatu? Apakah Bapak tidak melihat akibat dari ketidakadilan pelaksanaan hukum? Mestinya Bapak tahu. Yahya Waloni bilang bahwa Alkitab itu bukan saja palsu, tapi bohong. Yahya Waloni yang ngomong. Tapi dia hanya dihukum 5 bulan vonis bebas. Saifuddin Ibrahim sebelumnya tidak bisa dikatakan menistakan agama karena saya hanya menginjil sopir taksi di Manado. Dia sedang merokok dan saya tegur, jangan merokok. Biarlah uang itu untuk anak istrimu. Supri namanya. Untuk anak istrimu uang itu, Supri.
Jangan merokok. Ikut Yesus karena Yesus nggak merokok. Dituntut 5 tahun, vonis 4 tahun. Jaksa yang menangani dan menuntut saya, sebelum masuk ruang sidang vonis, dia minta maaf sama saya. Namanya Jaksa Erlangga di pengadilan Tangerang. Dia minta maaf sama saya. Ini dari atas katanya. Baru saya tahu. Beginilah permainan hukum itu. Samar-samar beritanya bahwa wakil presidenlah yang memerintahkan penangkapan Saifuddin Ibrahim karena Yusuf Kala itu marah, katanya. Desas-desusnya begitu, siapa yang tahu, siapa yang bisa membuktikan? Inilah kebobrokan hukum itu. Si Yahya Waloni bebas. Pasal yang dituduhkan sama dengan Saifuddin Ibrahim. Dan saya adalah korban dari pasal 156A. Korban. Kok benci sekali Saifuddin Ibrahim dengan Islam? Bukan. Saya nggak benci. Bagaimana agar hukum ini diberlakukan dengan adil? Tangkap semua penista agama. 1, Habib Rizik. Dia bilang bahwa kalau Tuhan itu lahir, bidannya siapa? Sekarang mana yang jahat omongan saya dengan Habib Rizik? Coba. Pak Mahfud, mohon siapa yang lebih jahat omongan saya? Yang meminta mengusulkan kepada Menteri Agama untuk menghapuskannya. Dengan kata-kata Habib Rizik. Jelas menghina. Abdus Somad. Dia bilang, di salib itu ada jin kafir. Apakah dia sudah melihat? Di salib itu ada jin. Oh, karena ada patung. Terus karena ada patung, ada jinnya. Ada jin kafir. Patung pancoran itu sudah lama sekali, sejak zaman Soekarno. Banyak dong jin kafirnya. Apakah Somad melihat patung tani di bundaran itu? Apakah Somad sudah melihatnya? Ada jin kafir di situ. Asal ngomong itu, Somad itu. Dia jelas sekali asal goblek. Somad harus ditangkap. Irene Handono dalam buku ceramahnya, Tuhan itu diangkat pada tahun 325 Masehi. Sebelumnya Tuhan itu belum ada, katanya. Kainama itu adalah manusia bobrok. Dan semua mu'alaf itu adalah manusia-manusia apokrif. Orang-orang munafik semua. Tapi Saifuddin Ibrahim bisa diuji. Ya, bisa diuji. Maka tangkap itu dulu. Kainama Felix Yau Nandar yang bilang bahwa Yesus Kristus menikah.
Semua ada beritanya, ada bisa dilacak semuanya. Dalam kasus yang sama, ketika MKC ditangkaplah Yahya Walloni, tetapi beda jauh tuntutannya. Padahal jaksa yang sama yang memeriksa berkas perkara Yahya Walloni juga yang memeriksa dan menjadi jaksa ketua di PN Ciamis. Saya tidak melakukan pecah belah. Bagaimana supaya hati saya yang juga adalah korban penistaan agama, kenapa hakim tidak punya keputusan yang sama terhadap satu masalah, terhadap satu tuduhan? Meliana yang kasus Toa Masjid dari Medan dihukum 18 tahun penjara. Tetapi yang melakukan kerusuhan oleh hakim di Medan, ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan. Saya lupa, nggak tahu lah. Tapi semuanya di bawah daripada hukum Meliana. Meliana minta ngomong di warung ibu-ibu agar bisa nggak dikecilin tohanya. Karena suaminya sedang sakit gigi. Apa yang terjadi? Berapa vihara itu dibakar oleh oknum-oknum itu. Oleh sumbu pendek, oleh jidat hitam, celana cingkrang. Berapa? Tidak terhitung. Rumah Meliana sendiri dihancurkan, dibakar. Saudara tahu nggak kenapa itu semua terjadi? Karena 300 ayat itu. Jangankan rumah, orang nyawamu saja boleh diputusin. Nyawa Anda boleh disedot oleh mereka. Nah, inilah ketidakadilan yang saya minta. Sebenarnya tidak meminta 300 itu dihapus. Untuk apa? Tetapi bagaimana bangsa ini mampu hidup toleransi dan damai? Masa saya mintanya kepada Jokowi? Nanti kalau saya bilang Pak Presiden, nanti ini sumbu pendek langsung menyerang Presiden Jokowi, padahal ini adalah presiden terbaik yang pernah saya temui dalam sejarah Indonesia ini. Saya tahu persis bagaimana Jokowi itu. Artinya saya belum pernah ketemu dia, tetapi langkah-langkahnya dan pola pikirnya, keberaniannya, taktik yang dia lakukan, politik yang dia jalankan, kerendahan hatinya. Presiden yang dihina tetapi dia tidak ngomong. Haleluya, kalau saya habisin semua itu orang. Tapi Jokowi tidak. Dia adalah presiden yang rendah hati. Makanya saya tidak minta kepada Pak Presiden, nanti akan diserang oleh
bangsa ini, bangsa ular beludak. Apakah Pak Saifuddin tidak takut nanti mertuanya di Bangka saat nanti akan diserang, adik-adiknya di Bima akan dihabisin? Nggak usah dihabisin, mati sendiri kok. Disuruh hidup aja susah sendiri. Cari makan, cari minum. Nih, kadrun tangkap, tangkap. Ini Amerika nggak kenal itu penistaan agama, kecuali saya ini adalah orang yang melakukan keganasan. Kecuali saya adalah pilot nabrak gedung di Amerika. Itu baru ditangkap. Kalau cuma begini mah, orang Amerika juga nggak kenal saya. Mereka nggak kenal saya. Paling orang Indonesia ini mungkin di kedutaan besar kali, nggak ada urusan. Jadi ketidakadilan inilah yang saya mohon kepada Menko Polhukam. Pak Menko Polhukam itu bukan Menko Polhukamis Islam, bukan. Bapak ini berdiri atas seluruh rakyat Indonesia. Maka Habib Rizik harus dihukum, dikeluarkan dari penjara, sidang ulang. Untuk menambah hukumannya, Abdul Somad yang menyebabkan MKC membuat video, akhirnya dituntut 10 tahun. Somad itu harus dituntut lebih daripada itu, atau minimal sama dengan MKC. Itu baru benar. Maaf Pak Menko, bukan sakit hati, bukan apa. Saya ini adalah rakyat Indonesia yang dizolimi, yang dikriminalisasi oleh si kumis tipis. Karena dia sudah banyak kejahatannya itu. Si kumis tipis itu di dalam ekonomi. Dia menaikkan haji, kepala-kepala suku di Papua itu dinaikin haji, padahal sholat aja nggak ngerti. Yang penting sudah memenangkan suku-suku di Papua sana. Saya tahu kelakuannya itu. Saya ada foto-fotonya itu. Kepala suku yang dipaksa naik haji supaya Papua itu muslim semua. Yang bisa Anda muslimkan silakan. Dan itu salah satu yang membuat tangisan air mata saya keluar. Ya. Halo orang Papua, I love you. Saya mencintai kalian. Ini harus saya omongkan. Ini monolog semua sebenarnya, karena saya belum bisa untuk interaktif dengan saudara-saudaraku semuanya. Jadi kalau Pak Mahfud mengancam saya dengan undang-undang gitu, tidak ada apa-apanya.
Umur saya sekarang 58. Mungkin lebih tua Pak Mahfud MD dari umur saya. Karena tahun 70-an Pak Mahfud sudah mahasiswa. Saya 83 baru selesai SMA. Tetapi dalam pemahaman kebenaran, membangun hidup toleransi dan damai, mungkin saya tidak akan berat sebelah. Saya akan adil. Kaum sumbu pendek itu berkembang biak pada zaman SBY. Muncul itu FPI, HTI, ya PKI juga, yang diteriak-teriakin sama Imam Jumbo itu. Kok tangkap itu para penista agama? Lu sendiri penistanya. Teriak-teriak itu. Ngata-ngatain Nikita Mirzani. Oh, dibalikin sama Nikita Mirzani. Habis lo. Hancur. Nggak ngaca lo. Sejak dari negeri nenek moyangmu itu. Ngaca, lihat diri. Lu manusia bersih kagak? Ulama benar kagak? Lu ulama belah duren sama Fisra? Fisra. Dibaca semua oleh dunia. WA Anda dengan perempuan. Lu ampun. Habislah perjuangan ini. Pondok pesantren lu diambil semuanya. Karena kamu bangun di atas tanah perkebunan. Makanya jangan sombong, saudara. Merasa di atas angin. Kamu itu pendatang. Dan gak mungkin kamu itu balik lagi ke Yaman. Anies itu gak mungkin balik lagi ke Yaman. Lu bilang pribumi apaan? Kamu bukan pribumi, Anies. Kamu ini pendatang sama dengan Ahok. Hanya karena lu beragama Arab, Ahok beragama Cina. Lu pintar ngomong, Ahok pintar kerja. Makanya semua orang Cina itu kaya raya. Karena orang Cina enggak ini banget. Orang Cina itu yang penting untung. Lu nakut-nakutin orang dengan mayat. Nanti nggak disolatin bareng siapa yang memilih orang kafir, maka tidak akan disolatin mayatnya. Tetapi apa hasilnya dari program kamu? Kosong semuanya. Tidak ada yang berjalan. Rumah DP 0%. Saya mau ngomong, kalau saya nggak pakai bahasa Arab, walaupun itu adalah ayat Alkitab, itu dolarnya itu kuning.
di video saya itu nanti. Nggak bisa dimonetisasi. Videonya kuning, jadi nggak dapat uang. Apalagi saya kan lagi di luar negeri, saya perlu uang. Nah itu antara lain. Saudara-saudaraku kekasih semuanya, sudah ada 5 kriteria ayat-ayat di dalam kitab itu yang saya minta agar bisa dihapuskan atau di-skip atau diperbaiki. Saya bisa membuat kurikulumnya. Saya tahu ayat-ayatnya. Jangan, karena buku-buku pelajaran di SMP, di SMA itu sudah mulai ayat-ayat apalah itu ya, yang dipakai oleh kaum pengganas itu, sehingga mereka melakukan apa saja, bahkan mengikat badannya dengan peledak, masuk ke sebuah gereja, meledakkan diri di dalamnya, jatuh korban banyak sekali. Itu dari mana ayatnya coba? Itu satu di antara lain itu ayatnya. Jadi ayat abad ke-7, ayat-ayat buatan Kadrun itu jangan diberlakukan lagi sekarang. Padahal 600 tahun yang lalu Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak ada seindah ajaran ini. Haleluya. Jadi saya minta, dan saya mengertikan ini kronologi kenapa saya meminta itu, agar Menko Polhukam mempelajari fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia hari ini, dan pahami suara saya, Pak Menko, Pak Menak, Menteri Agama. Nggak ada keinginan saya untuk menghapusnya. Nggak ada, siapa yang bisa menghapus. Orang sudah dihafal semua itu Al-Quran. Saya juga sudah hafal. Hafal Al-Quran. Walaupun saya pendeta. Maksudnya apa? Kalau bukan saya mengharapkan, saya nggak tahu bagaimana membuat hati saya harus kembali, karena saya adalah 1,5 tahun saya masuk di dalam penjara karena pasal penistaan agama itu. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti hari Kamis saya kira MKC sudah diputuskan. Saya akan lihat keadilan hakim Pengadilan Negeri Ciamis dengan hakim yang menghukum Yahya Waloni atau yang menghukum Basuki Purnama. Di manakah keadilan itu yang kita cari? Kalau hukum yang keadilan adik saya yang dibunuh oleh paman saya di Bima sana, sama tidak adilnya. Berapa puluh tahun yang lalu.
Kemudian saudara-saudara saya juga mengambil tanah saya. Haji Husen namanya, Haji. Dia tahu sejarah tanah itu, tanah bapak saya, tanah untuk saya, Haji Husen itu. Tapi untuk apalah tanah segitu? Serahkan. Tidak ada keadilan di hukum itu. Dan ternyata hakim-hakim itu ada permainannya juga. Saya sudah mendengar ketika saya dalam penjara, tiap malam saya tidur dengan napi-napi itu. Kalau saya bayar sekian, saya akan dihukum sekian. Kalau saya bayar sekian, hanya sekian. Luar biasa itu jaksa, hakim, penyidik. Tapi kalau sudah masuk tahanan jaksa, ya penyidik sudah nggak bisa main lagi. Kalau main sama polisi, bisa dibebaskan di sana. Mau kasus apa saja. Sama-sama ini, sama-sama narkoba. 5 orang ketangkap, sama-sama nyabu. Hanya 2 orang yang masuk penjara, yang 3-nya lolos. Berarti itu penyidik, polisi, gitu. Bayar sekian di kepolisian. Yang 2 orang ini memang nggak punya uang lagi, miskin. Siksaannya yang berat. Kasus uang palsu. Wah, dipukul terkencing-kencing. Dan ada siksaan dari polisi itu. Kasus uang palsu. Air pakai plastik itu, plastik hitam, dimasukkan ke kepalanya. Diikat lehernya itu dengan air yang penuh di lehernya itu. Nggak bisa bernapas. Ngaku, ya saya tunjukin itu orangnya. Ngeri polisi-polisi penangkap itu. Dan itulah siksaan yang paling berat itu. Suruh bernapas di dalam air. Kalau Anda ketangkap narkoba, diikat sama polisi, diborgol, kemudian disuruh turun lari, jangan mau. Karena disitulah polisi akan nembak paha kamu. Lalu dibilang melarikan diri. Enggak. Sudah ditangkap, diborgol, suruh lari, tembak. Biasanya kaki yang ditembak itu sama polisi. Polisi narkoba. Cerita itu jelas sekali. Saya tahu semuanya. Dan ada juga polisi yang ditangkap karena narkoba, pengedar. Dia polisi Tangerang. Sekamar dengan saya. Blok A6. Dia cerita semua. Dia cerita semua. Dari mana dia dapat itu sabu-sabu? Itu dari Mabes Polri. Tetapi kata dia ngaku dari Arab Saudi.
Katanya tetap dari Arab Saudi. Dari mana? Pokoknya jawab satu, Arab. Kalau sudah ngomong itu tetap ngomong satu. Jangan mencang-menceng kemana-mana. Lu tambah lagi cerita babak belur, walaupun sama-sama polisi. Dia dihukum 6 tahun, vonis. Serem ya permainan ini. Tapi sekali lagi itu kan omongan dia, katanya dari Mabes polisi, Polri gitu. Berarti itu ada BB, barang bukti yang dijual lagi sama polisi kepada polisi. Menurut teman saya itu teman dalam penjara. Dia simpatik sekali dengan saya. Karena di dalam kamar itu saya punya banyak Indomie. Jadi itulah saudara-saudara, agar saudara-saudara ini mengerti. Kronologi saya meminta 300 ayat itu untuk dihapuskan. Saya tunggu sampai hari Kamis bagaimana reaksi permohonan saya, respons Pak Menteri untuk menangkap si Somad, Kainama, Felix Xiao. Kita bisa kok lihat di videonya itu. Irene Handono, Kainama, Nandar, dan lain-lain. Jadi mohon agar Bapak Menteri mendinginkan hati Bapak. Toh ini hanya usul agar Indonesia ini toleransi dan damai. Indonesia ini aman dari keributan beragama. Nggak ada tujuan saya yang lain. Dan begitu saya cinta dengan NKRI, justru saya jatuh cinta itu setelah terima Yesus. Sebelumnya saya nggak punya harapan hidup ternyata. Saya ditipu puluhan tahun. Sehingga kalau kita sama-sama mempunyai bangsa yang toleran dan damai, maka kita akan mampu membangun ke depan. Tidak ada demo, tidak ada hina menghina. Toh dunia ini sudah begitu transparan semuanya. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah menonton dan memperhatikan kata-kata saya, yang sudah memberikan juga donasi dalam pelayanan saya. Gereja Murtadin Indonesia, orang-orang yang telah meninggalkan kegelapan menuju terang, dan terang itu hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih semuanya. Saya tetap membaca komen-komen saudara. Saya selalu menulis khutbah-khutbah saya. Apalagi saya sekarang berada di negeri Paman Sam, negeri yang luar biasa ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Dialah yang mengembalikan semua. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa tekan tombolnya itu. Komen-komen saudara akan saya baca. Lebih-lebih saudara-saudara yang mendoakan saya, terima kasih semuanya. Saya senang sekali bisa
menyampaikannya ini lewat YouTube hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.